Pagi saudara semua, dingin ya nanti malam, sore ini mungkin dia bakal hujan besar kan ya. Tapi saya appreciate kalian dingin-dingin mau datang gereja ya, bener gak? Eh, Minggu lalu kita kan gereja ini officially launch discipleship, bener gak? Dengar kan kaliannya, kita officially launch pemuritan discipleship. Ada seorang teolog Jerman bilang gini, kekristenan tanpa discipleship itu seperti kekristenan tanpa Kristus. Jadi it's really important gitu ya, discipleship kekristenan itu sesuatu yang sangat penting karena itu hatinya Tuhan gitu. Kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita nggak care apa yang isi hati Tuhan, gimana kita disebut orang Kristen, bener nggak? Karena the only thing, satu-satunya yang ada di pikiran Tuhan Yesus, waktu sebelum dia tinggalin kita kembali ke surga apa? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku, bener gak? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku Tuhan sendiri loh yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi discipleship itu something yang really important dan gereja ini percaya sama discipleship. Oke, semua excited kan ya? Firman saya hari ini akan berbicara tentang bread of life. Ayo, oke pastor? Aduh, saya disuruh main gitar nih, nggak bisa. Bread of life, roti hidup ya. Di Yohanes, next. Yohanes 6 ayat 48 sampai 49, Tuhan Yesus bilang, aku roti hidup, simple. Aku roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Bread of life ya, bener gak? Bicara soal apa sih? Soal roti. Roti itu something yang kita consume, bener gak? Yang dimakan. Jadi Tuhan fokus nggak cuman sama makanan fisik yang kita makan, tapi apa? Ada kebutuhan lain, rohani, roh kita, bener gak? Tuhan mau itu juga tumbuh. Jason pernah bilangin kalau misi kita hidup di dunia ini cuma terima Tuhan, ya udah kita langsung terima Tuhan, langsung dibawa ke surga gitu, bener gak? Tapi ada something yang Tuhan mau lakuin untuk hidup kita. Yes, kamu born again, masih baby, kamu perlu tumbuh, kamu perlu jadi remaja, teenager, yang akhirnya dewasa. Dan kita perlu apa? Makan dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Di Keluaran 16, itu mana tuh datang terus tiap hari loh. Tiap hari Tuhan datang, bayangin makanan dari surga, dan Tuhan bilang ambil secukupnya. Tapi dasar orang Israel bandel kan ya, dia malah ambil kebanyak. Makanya besok harinya Musa marah, dia bilang, dan akhirnya mananya itu sendiri busuk dan keluar ulet gitu. Ya, jadi makanya ambil secukupnya. Tuhan Yesus selalu bilang ambil secukupnya, ngerti nggak? Sedikit demi sedikit pelajari Tuhan. Jangan pengen instan segala sesuatu. Perlu step by step jalan sama Tuhan. Next. Di Yohanes 6 ayat 51-52 dibilang juga, akulah roti hidup yang turun dari surga, sama seperti mana tadi ya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi Tuhan Yesus itu menggambarkan dirinya sebagai roti, itu daging dia yang dikorbankan buat kita semua di atas kayu salib. Bener gak? Semua setuju ya? Dan tapi waktu itu orang-orang Yahudi jadi bertengkar karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti Tuhan Yesus tuh ngomong apa sih, masa kita jadi kayak Sumanto ya di Indo, makan daging orang gitu, nggak ngerti. Mereka nggak bisa lihat gitu. Tuhan Yesus bingungin, makanya banyak orang meninggalkan dia gitu. Jadi di ayat 52 dibilang apa? Orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Capek juga ngomong. Aku minum dulu ya. Aduh. Aku hari ini minumnya spesial. Aduh, tumpah. Susu tumpah. Enak loh beneran. Aneh nggak kalau saya minum ini? Kelihatan aneh nggak? Enaknya mau coba? Susu tumpah. Tapi enak loh beneran. Aus. Kenapa? Lihat saya aneh minum ini karena apa? Karena saya udah besar ya, udah tinggi, udah gede gitu. Maluin banget minum ini kan? Bener nggak? Makanya itu apa yang Paulus bilang juga loh sama jemaat di Ibrani. Paulus serius bilang ini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar.
Kamu perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Next. Paulus ngomong lagi juga soal susu. Dia 1 Korintus 3 ayat 1-2, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Jadi ingat ada manusia rohani di sini ya, nggak cuma manusia fisik ini. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Aus, minum lagi. Next, lama-lama habis. Next. Ya, jadi ini jelas ya, benar gak? Paulus juga bingung kenapa udah ikut Tuhan dari remaja sampai akhirnya dewasa, menikah, punya anak, sampai beruban, tetap minum susu, benar gak? Itu yang dikonsernin sama si Paulus. Harusnya udah jadi pengajar, harusnya udah jadi discipler, karena panggilan untuk pemuridan itu buat semua orang Kristen, bukan buat cuma Jason, buat Coach Cita, saya, atau Pastor Norman. Setuju nggak? Oke. Iya, bingung. Ya, jadi panggilan untuk disciples itu buat semua orang. Tuhan mau kita tumbuh juga. Manusia rohani itu menjadi dewasa. Benar nggak? Setuju nggak? Kalau baby kan selalu dikasih ya, benar nggak? Nggak bisa bikin sendiri kan? Ada baby atau siapa? Si Kyle bikin susu sendiri malam-malam gitu nggak kan? Disiapin sama Jason kan? Sama apa yang kita lakuin sekarang ini di gereja, saya yang bikinin ini kan, bener nggak, untuk kalian. Jadi sebenarnya saya cuma kasih susu ke kalian nggak ketemu langsung sama Tuhan, bener nggak? Makanya gereja ini percaya sama discipleship, supaya apa? Make sure kalian itu makan, make sure kalian itu nggak cuma minum susu, karena Alkitab, Tuhan tuh saking besarnya, kadang kita nggak ngerti, bener nggak? Kita ajarin, sama-sama kita tuntun gitu. Supaya kalian bisa ketemu langsung sama Tuhan. Oke, next. Jadi ada bedanya ya, susu sama makanan keras atau daging, bener nggak? Kalau susu kan nggak ada effort ya, langsung aja minum, bener nggak? Baby juga bisa tumbuh kan, cuman minum doang gitu, nggak ada giginya juga bisa. Tapi kalau daging perlu apa? Dikunyah, perlu usaha, bener nggak? Something ya benar-benar beda makanannya, dan kita perlu itu kalau kita mau tumbuh, bener gak? Dan syaratnya tuh buat makan daging cukup jadi dewasa, bener gak? Nggak mungkin anak kecil minum makan itu steak, bener gak? Right? Nggak mungkin banget. Dan ya udah kalau gitu bilang kiri kanannya, ayo discipleship. Coba next. Nanti bisa makan cabai kedel. Tahu nggak cabai kedel? Ada orang yang promosiin ke saya bener-bener gencar. Namanya siapa tahu? Coach Cita. Silakan berdiri. Karena apa? Dia raja makan ya, bener gak? Setuju gak? Jadi apapun yang dia omong ke saya nangkep. Bener gak? Yos enak banget loh. Kok Akyung juga pernah ngomong. Enak banget. Cabai kedel, wagyu semua, melting segala macem. Ya saya percaya, bener nggak? Tapi lebih meyakinkan mana? Misalnya let's say saya tanya Kocokro. Kocokro ada nggak? Next. Oh di sini. Biasanya di atas. Enak nggak kok? Enak banget ya, bener kan, nggak bohong kan? Enak banget bener. Jadi bedanya dia, Kocokro sama saya apa? Dia udah cobain langsung loh. Kalau saya nggak pernah, cuman katanya doang kalau Tuhan Yesus itu baik, bener gak? Katanya doang, tapi nggak pernah datang. Beda nggak? Beda kan? Coba next. Ada satu ini ya, quote bilang, there is a big difference between knowing honey is sweet and tasting it. Semua orang di sini percaya kalau madu itu manis. Tapi beda loh kalau kita benar-benar cobain, rasain, oh manisnya kayak gini ya. Kamu bisa ngomong ke orang juga beda. Ngerti nggak? Jadi kayak something yang kamu rasain sendiri itu beda dengan apa katanya orang. Jadi jangan stop cuman minum susu doang dari apa katanya Coach Cita.
katanya Jason, katanya Yos atau Pastor Norman di sini. Cobain Tuhan Yesus sendiri. Amin. Oke, next. Ini siapa? Musa ya, benar gak? Kalau misalnya kita lihat gereja zaman sekarang ya mungkin ya, kalau Musa itu masih hidup sampai sekarang punya handphone, mungkin dia bakal selfie kayak gitu sama kita. Bener gak? Dia yang lebih populer. Musa tolong dong, gimana ya Tuhan tuh, gimana dia waktu kamu naik ke Gunung Sinai, Tuhan tuh gimana kok bisa ngomong sama kamu, dia kayak gimana bentuknya. Musanya yang ditanya, bener gak? Tapi gak ada dari orang-orang itu yang mau naik ke Gunung Sinai sendiri ketemu Tuhan. Padahal Tuhan mati buat kita, dia tinggalin semuanya di atas kayu salib supaya, ingat waktu Tuhan mati, tirai itu terbagi dua kan, bener gak? Supaya kita bisa naik ke Gunung Sinai sendiri. Setuju nggak? Tapi nggak ada dari kita yang mau ketemu Tuhan, makan dari Dia, dan terima dari Dia. Bener nggak? Kadang harus lewat Jason, harus lewat saya. Enggak, kita nggak sama juga kayak kalian. Bener nggak? Kita cuman, Pastor Norman bilang kita tuh cuman coach, cuman bantuin doang. Kalian bisa punya akses langsung ke Tuhan yang maha besar itu. Oke, next. Jadi cuman Musa, tahu nggak di zaman dulu itu cuman Musa yang boleh naik karena Tuhan tuh saking kudusnya. Next lagi. Makanya di Exodus 19, Keluaran 19 ayat 16 sampai 19 dibilang ya, ini supaya keren aja ya, berlebihan supaya ada. When morning dawned on the third day, there was thunder, bener nggak? Ada petir, ada lightning, ada kilat, and a thick cloud, awan tebal on the mountain, and very loud blast of a horn. Sangkakala yang sangat kencang sampai semua orang itu apa? All the people in the camp shook with fear, sampai ketakutan. Bener nggak? Moses brought the people out of the camp to meet God. Musa akhirnya panggil semua orang untuk keluar melihat gunung itu, dan they took their place at the foot of the mountain. Mount Sinai was all in smoke, ketutup semua gunungnya sama asap, bener nggak? And the Lord had come down on it with lightning. Jadi Tuhan turun dengan petir, kilat, semua segala macam. Terus ada kabut tebal, bener nggak? The smoke went up like the smoke of a hot furnace, bener nggak? Seperti api panas gitu. And while whole mountain shook violently. Jadi gempa juga. And ada juga the blast of horn grow louder and louder. Jadi si sangkakalanya makin kenceng, dan Moses would speak and God would answer him with thunder. Bayangin waktu Tuhan ngomong sama Musa, dia jawabnya apa? Dengan thunder, bayangin. Itu Tuhan loh, bayangin. Bukannya Tuhan mau ngeso ya, gue datang keren nih gimana, enggak gitu. Tuhan tuh justru tutupin semua dengan awan yang tebal, dengan lighting semua. Karena kita mati semua bangsa Israel kalau lihat dia, bener gak? Dia tutupin dirinya, kemuliaannya dengan awan yang tebal supaya dia, bangsa Israel gak mati. Kalau kita dengar suara Tuhan, kita mati juga langsung tuli kali, langsung drop dead, bener gak? Karena saking besar, saking mulianya, kudusnya Tuhan gitu. Bener gak? Jadi next. Ini ayat bahasa Indonya sih, next lagi. Jadi kalau digambarin bakal seperti ini ya, saya nggak bisa ketemu foto yang bisa gambarin bener, tapi kira-kira saking besarnya Tuhan tuh kayak gitu. Di Alkitab juga dibilang ya, Tuhan itu brighter than the sun, lebih silau dari matahari. Kalian tahu jarak bumi ke matahari 93 million miles, 93 juta miles atau 147 juta kilo. Bener nggak? Tapi sejauh itu pun matahari, waktu kita lihat matahari silau ya, ini Tuhan lebih silau dari itu gitu. Dan itu jauh banget matahari. Kalau kita naik KTI atau SQ ya, kalau pulang ke Indo kan kecepatannya 550 miles, itu kita nyampe ke matahari itu 29,92 tahun. Nyampe ke matahari doang, belum balik lagi. Jadi kalau Pastor Norman nggak ada harapan sih balik lagi kalau naik pesawat. Udah 100 kayak. Bener gak? Itu jauh banget, tapi Tuhan lebih terang dari matahari. Dan kalian tahu kalau matahari itu ternyata bintang paling dekat kan ya dari bumi. Ada bintang setelah matahari yang lebih terdekat dengan bumi juga, bintang kedua. Namanya Centauri. Saya lupa namanya. Bentar ya. Proxima Centauri kayaknya. Ya, Proxima Centauri.
Itu kalau misalnya tadi jarak dari matahari ke bumi itu dikompres jadi setipis kertas, itu jarak dari bumi ke Proxima Centauri itu dia jaraknya bakal seperti 70 foot tumpukan kertas atau sekitar berapa ya? Itu sekitar 21 meter atau 21 meter, 3 meter satu tingkat, berarti 7 tingkat ya, gedung bertingkat 7 tingkat gitu. Itu bayangin, itu baru jarak bumi sama bintang yang terdekat kedua setelah matahari. Dan kita tahu ada 2 triliun galaksi, itu tuh cuman di galaksi Bima Sakti doang ya, Milky Way doang gitu. Dan kita tahu ada 2 triliun galaksi gitu yang bisa di-observe manusia. Karena kita terbatas ya, benar nggak? Dan banyak banget galaksi lain yang kita nggak tahu, nggak bisa dilihat gitu, unobservable universe gitu. Jadi something yang saya mau bilang apa di sini, di Timotius bilang Tuhan itu bersemayam dalam cahaya yang tidak kelihatan gitu. I live in an unapproachable light. Tuhan bilang gitu. Saking jauhnya, bayangin dia mau datang ke kita, ketemuin kita. Dia mau merendahkan dirinya, dia mau mati buat kita jadi bayi, bener gak? Bukan datang sebagai raja, waktu Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu, dia datang sebagai bayi di kandang domba. Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa gitu, dia mau merendahkan diri seperti itu. Dan respon kita gimana? Kita kadang anggap dia seperti asisten kita, setuju nggak? Tuhan ke gereja nanti deh, udaranya lagi dingin, lebih baik di rumah aja deh, bener gak? Kadang kita anggap Tuhan seperti Jason bilang, vending machine. Bener gak? Tuhan berkati aku dong, aku datang gereja, aku udah berbuat baik, segala macam. Bener gak? Kita anggap Tuhan seperti asisten kita kadang, bener gak? Ke gereja juga sama, bener gak? Kita bisa santai-santai, telat juga gak apa-apa, bener gak? Right? Tapi kalau giliran company dinner atau kita makan enak sama temen aja, on time, kalau mungkin datang lebih duluan gitu. Atau mungkin nonton movie sama kalau jalan-jalan juga. Bener gak? Ingat loh, kita datang ke tempat ini mau ketemu Tuhan yang seperti ini. This kind of God yang kita worship. Bayangin kalau kita punya hati yang beda gitu. Sama seperti Maria, ingat Maria yang datang ketemu Tuhan Yesus, matanya tuh fokus cuman mau ketemu Tuhan Yesus. Dia beli minyak wangi yang mahal banget, dia tumpahin semua, dia basuh, dia cuci kaki Tuhan Yesus pakai rambutnya, pakai mahkotanya dia cuci, dia benar-benar bikin satu ruangan itu jadi wangi. Benar gak? Coba kalau kita punya attitude kayak gitu waktu datang ke rumah Tuhan, mau cari Tuhan Yesus, aku mau dari awal sebelum nyampe gereja pun udah mikirinnya Tuhan Yesus, aku mau kasih yang terbaik, aku mau dapetin sesuatu dari Tuhan. Pasti hidup Anda berubah, pasti gereja ini juga ngeliat gitu, ada penyembahan yang harum gitu yang kalian bawa ke tempat ini. Amin, saudara. Next lagi. Ini simple, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Come close to God. Kecepatan ngomong. Come close to God and God will come close to you. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bayangin, hubungan kita sama Tuhan itu bergantung sama kitanya ternyata. Kalau kita mau mendekat, Tuhan yang mendekat sama kita. In any relationship nggak ada yang kayak gini, bener gak? Coba next lagi. Billy Graham, kita tahu ya, dia salah satu pendeta, preacher, evangelis yang paling gede, paling besar, paling terkenal di dunia, bener gak? Dia udah lakuin banyak hal di dunia. Di Wikipedia, saya lihat di Google, dia considered among the most influential Christian leaders of the 20th century. Jadi dia orang yang paling terkenal gitu kalau soal Kristen lah. Dia ketemu banyak presiden, leader-leader dunia. Di umur 16 dia bertobat, ketemu Tuhan Yesus. Benar gak? Ada orang yang injilin dia dan akhirnya dia mutusin buat ikut Tuhan. Ada 2.2 billion people, ada 2,2 miliar orang yang mendengar dia khotbah. Ada 215 juta orang
orang yang datang ke KKR lah, live events itu KKR. Dan yang paling gede itu dalam satu hari itu 1,1 juta orang itu datang ke KKR-nya dia di Korea tahun 70-an. Orang jalan kaki cuma mau denger dia khotbah. Bener nggak? Terus 185 jumlah negara yang dia datang gitu buat dia khotbah. Di umur 30 yang waktu masih muda banget, dia jadi rektor lah ya. Jadi itu paling muda, rektor paling muda sebagai university president atau college. Oke, tapi di akhir hidup dia meninggal umur 99 kan ya. Di akhir hidup dia apa yang dia bilang? Ini di akhir hidup dia, orang yang udah accomplish so many things in his life. Next. Dia bilang ini di akhir hidup dia waktu diwawancara. I will study more, I will pray more, travel less, take less speaking engagement. I took too many of them in too many places around the world. If I had to do it over again, I'll spend more time in meditation and prayer and just telling the Lord how much I love Him and adore Him. Jadi orang yang udah accomplish banyak pun seperti Billy Graham, dia kalau boleh milih, dia bilang aku mau belajar firman-Mu Tuhan lebih lagi. Aku mau meditasi dan doa, ngerti nggak? Itu jadiin hal ini tuh core-nya si Billy Graham. Ada longing dari hati dia untuk selalu bersekutu sama Tuhan, makan dari dia, meditasi sama firman Tuhan, berdoa sama Tuhan. Itu lebih berharga dari segala hal, dari apa yang dia udah lakuin selama ini. Sama seperti hatinya Daud ya, benar gak? Dia pernah bilang, Daud lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangin, berarti itu kalau rata-rata umur manusia 73 tahun, itu cuma 24 hari aja lebih baik aku spend 24 hari yang udah mah pendek waktu di dunia, lebih baik aku spend 24 hari di dunia daripada aku ngapain accomplish so many things in life 73 tahun di dunia gitu. Jadi itu core yang paling penting, bener gak? Meditasi, datang sama Tuhan, makan dari dia, bersekutu, ketemu dia langsung, itu tuh hal yang paling penting di hidup kita. Karena ada satu orang yang udah ngalamin, dia udah accomplish so many things in life. Bener gak? Coach Cita pernah bagiin juga Salomo kan, bener gak? Siapa lagi? Salomo punya 3 hal yang pria mau. Wanita, harta, sama tahta. Bener gak? Tahta, dia udah jadi raja, udah paling tinggi. Ada yang lebih hebat dari raja? Udah paling tinggi kan? Wanita dia punya 700 istri dan 300 selir, 1000 wanita, bayangin. Dia punya, ada yang mau seperti itu? Atau satu aja udah cukup, udah repot. Agak segitu. Dan satu lagi, hartanya itu kira-kira 10 kali Elon Musk. Kalau Elon Musk tuh 200 billion, dia 2 trillion kira-kira. Dia udah punya semua, apalagi coba? Oh, dia kan mungkin Elon Musk kaya gimana, tapi dia nggak kenal Tuhan. Let's say, gimana kalau Salomo? Salomo kalau soal dari kehidupan rohani dia orang pertama yang bangun bait Allah, bener nggak? Dia accomplish semua loh, semua goal kita. Tapi di akhir hidupnya, dia tinggalin Tuhan, ngerti nggak? Dan dia tulis pengkhotbah di ayat pertama, segala sesuatu sia-sia, bener nggak? Segala sesuatu sia-sia. Bahkan orang yang paling wise, paling punya kebijaksanaan dari Tuhan pun bisa ngomong gitu. Dia yang tulis pengkhotbah Kidung Agung, bener gak? Dia yang tulis Amsal, dia bisa bilang dalam hidup dia itu semua sia-sia. Karena apa? Karena dia gak ikutin papanya Daud untuk jalan sama Tuhan tiap hari. Itu yang lebih penting. Dia lupain, bener gak? Jadi kalau kita gak bisa nangkep ini, apapun yang kita bisa lakuin dalam hidup, mau achieve apapun di dalam hidup, gak akan pernah puas. Benar nggak? Ini yang paling penting dan Daud tahu itu. Coba next. Salomo bilang apa? Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Salomo loh bisa bilang gini setelah apa yang dia, di akhir hidupnya dia tulis ini. Apa yang setelah dia accomplish banyak hal, dia bilang ternyata hikmat itu banyak susah hati. Pengetahuan itu malah jadi kesedihan. Bener gak? Di sini ada yang punya anak banyak ya, bener gak? Jangan bangga kalau anak Anda tuh masuk ke Stanford, Harvard, bener gak? Berkeley, gitu segala macam. Karena Salomo udah achieve semuanya, dia punya hikmat, pengetahuan,
Dia get it semua gitu. Tapi something yang dia miss apa? Jalan sama Tuhan. Tapi bangga kalau anak Anda bisa mutusin karena anak Anda tahu Tuhan, kenal Tuhan. Itu Anda harusnya lebih bangga daripada cuman achievement pendidikan gitu doang. Itu yang lebih penting. Next. Seorang Pascal terkenal ya, mungkin waktu sekolah kita diajarin dia di abad 17, dia seorang physicist, seorang mathematician juga, terus seorang nggak semua scientist itu ateis, dia salah satu orang yang vokal percaya sama Tuhan. Jadi there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus. Jadi ada Tuhan bilang juga kan, Tuhan tuh set eternity in every human heart, kekekalan. Jadi ada something yang kosong, yang kalau kamu nggak isi sama Tuhan, kamu bakal nggak pernah puas dalam hidup. Dan itu yang harusnya jadi fokus kita. Mungkin hidup kita, keluarga kita tuh berantakan karena kita nggak punya ini. Bener nggak? Mungkin anything yang kita lakuin nggak pernah puas karena kita nggak pernah isi itu dengan Tuhan, nggak pernah makan. Rohani kita dibiarin baby terus, rohani kita nggak pernah dewasa. Coba next lagi. Dan ini bedanya Saul sama Daud ya. Daud ngerti itu. Apa bedanya Saul sama Daud kalau boleh bilang? Saul itu kalau dibanding sama Daud, Daud itu immoral banget, bener nggak? Dia tidur sama teman baiknya punya istri. Terus udah gitu dia bunuh teman baiknya itu Uria, bener gak? Dia tidur sama Bathsheba. Saul ngapain? Saul nggak terlalu parah sih kalau aku lihat ya di Alkitab kesalahan dia. Kesalahan dia cuman dia nggak ikutin Tuhan waktu dia menaklukin satu bangsa, dia harusnya bunuh semua ternaknya, tapi Saul malah ambil yang baik-baik doang. Itu doang kesalahan dia, nggak terlalu banyak gitu, ngerti nggak? Cuman gak ngikutin perintah Tuhan doang gitu. Tapi kenapa Daud yang dibilangin man's after my own heart, bener gak? Dia yang berkenan sama Tuhan. Kenapa coba? Bedanya Saul ini, next. Tetapi kata Saul, aku telah berdoa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Waktu Saul ditegur sama Nabi Samuel, respon Saul kayak gini, oh oke, aku salah, tapi jangan ambil dong harga diriku, jangan ambil dong kerajaan ini, tunjukkan hormatmu, maka baru aku akan menyembah Tuhan. Tapi beda responnya sama Daud. Next, Daud bilang apa? Dia tulis ini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Seolah-olah dia bilang, Tuhan kau boleh ambil semuanya, harta ini, tahta ini, kekuasaan semuanya. Tapi jangan biarin rohmu itu yang kudus pergi dari aku. Daud ngerti gitu, betapa berharganya Tuhan di hidup dia. Daud ngerti kalau dia gak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia jalan tiap hari sama Tuhan. Dia tulis Mazmur, bener gak? Kalau kamu lihat, Daud dulu pernah dikejar-kejar, the lowest moment in his life itu waktu dia di Gua Adulam. Dia seorang raja, dia calon raja, dia kejar-kejar sama Saul sampai makan pun gak bisa, bener gak? Sampai dia pura-pura gila, bayangin. Seorang yang kayak gitu bisa pura-pura gila, dia ditulis di Mazmur 84, ya Mazmur 84. Dia bilang, dia malah bilang kecaplah dan lihatlah, dan jangan biarkan pujian ini jauh dari mulutku. Itu yang Daud lakuin waktu dia ada di the lowest moment in his life. Orang yang benar-benar tahu jalan sama Tuhan. Next. Movie time, udah gini nggak banyak ya. Oke, kita bisa nonton sebentar.
Everybody has a hero. Sah. Sorry ya, ada technical issue. Yeah, it's better. Thank you, Irene. Everybody has a hero. Cuman nggak ada translation Indonya. Mine's my dad. Yes, I get it. Since mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad. Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most?
Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do Give me is save something. the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. That's my girl. That's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad, It's me, baby. why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love between is a allowing mother someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. In the moments where you go unnoticed, in the ordinary day. Sorry ya, seharusnya ada translate Indonya sih, bener gak? Cuman ngerti ya kira-kira movie-nya. Kita nggak bisa lihat Tuhan, bener gak? But sorry. But it doesn't mean he is not here, right? It doesn't mean kalau kalian lagi susah, lagi ada masalah, lagi sendiri. Sorry, I think it's God sih yang telling us, bener gak? It doesn't mean kita nggak bisa lihat dia, tapi dia selalu ada sama kalian, bener gak? Masalah kalian, waktu kalian sendiri ditinggalin orang, dijahatin orang, disakitin, Tuhan ada di situ. We cannot see God, but it doesn't mean He's not here with us. Dia selalu ada sama kita, bener gak? Dia selalu setia, kalaupun dia nggak tunjukin, kalaupun dia ngerasa mungkin, kalau kita ngerasa Tuhan nggak ada, mungkin dia percaya sama kita kalau kita bisa laluin semuanya. Dia percaya kalau kita itu kuat. Dia percaya kalau dia ciptain kita itu kuat, bisa laluin semuanya. Dan Daud bilang di Mazmur, next. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Next. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Segitu besarnya kasih Tuhan buat kita semua, ngerti gak? Kalau kita bisa realize it, kalau kita bisa tahu, hidup ini ternyata nggak sesusah yang kita pikirin. Bener gak? Karena ada Tuhan. Along the way, ada Dia yang gak pernah tinggalin kita. Dan aku bisa ngerti kenapa teman baikku, Budi, yang dulu saya pernah cerita, kenapa dia bisa bilang, Tuhan itu segalanya buat dia. Dia bisa bilang kalau dia bisa lalui semuanya karena ada Tuhan. Waktu dia kehilangan papanya, waktu dia kehilangan kakaknya, waktu dia kehilangan istrinya, dan sekarang dia kehilangan nyawanya pun, dia tetap bisa bilang kalau next lagi. I can do all things through Christ who strengthen me. Right? Mungkin dia nggak dapat semua di dunia, dia nggak pernah rasain jadi orang kaya, dia nggak, even istrinya pun ninggalin dia. Istrinya kecelakaan, ternyata selingkuh, nggak ada, dia nggak punya apa-apa basically. Dia orang nobody, nggak punya kuasa juga, artinya. Tapi dia gain everything in heaven, bener nggak? Dia punya ketekunan itu, dia punya kesabaran itu. Saya nggak pernah ketemu satu man yang bilang, aku tuh janji sama istriku di depan Tuhan, aku akan tinggalin dia, meskipun istrinya selingkuh sama dia. What kind of man? As a man nggak akan bisa, bener nggak? Tapi karena ada Tuhan di situ, makanya dia bisa bilang, yes, I forgive my wife. Sampai dia akhirnya Tuhan panggil. Hidup yang sederhana, yang nobody for you, tapi dia bisa jadi impact buat saya. Karena dia punya Tuhan, benar gak? Dan saya mau Tuhan yang sama, mulai sekarang itu nyata di hidup kita semua di sini. Gak cuman katanya dia hebat, tapi emang dia hebat, dia nyata. Dia Tuhan kita, dia yang mau merendahkan diri. Gak ada Tuhan lain, trust me, yang mau turun ke dunia. Tuhan yang lain just tinggal di tahtanya, gak mau merendahkan diri. Seperti itu, bahkan mati buat kita. Just to say that I love you, my son. Gak ada lagi my daughter. Gak ada Tuhan seperti itu. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini, despite semua mungkin segala technical difficulties, despite semua, I'm not a good man as well. Aku juga bukan orang baik. Aku juga banyak kelemahan. Aku juga mungkin ngomong juga nggak lancar. Tapi I just have this message for you guys. Cari Tuhan. Karena semuanya bakal kita tinggalin. Nggak ada satupun yang kita bisa bawa. Yang kita bisa bawa apa karakter Tuhan, bener gak? Kebaikan dia kita buat semua orang. Dan tahu kalau Tuhan tuh ada sama kita di setiap jalan kita. Kita mau nyanyiin satu lagu ya dari Mazmur Daud. Kalau kita tuh gak bisa lari dari rohnya Tuhan. Mau kita reject dia, Tuhan gak mau, aku sibuk dengan keinginanku. Dia tetap ada di situ. Kita gak bisa lari dari dia, anak-anaknya. Saking sayangnya dia sama kita, dia mati, nyawanya aja diberikan buat kita. Apalagi hidup kamu, kebutuhan kamu. Thank you, Lord. Menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Yes, Lord. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi.
Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa lari Tuhan dari Roh-Mu Tuhan. Dan ini kami sekarang Tuhan, kalau hari ini Kau udah menyentuh hati ini Tuhan, bantu kami mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Bantu kami mengerti Engkau Tuhan. Kami mau jalan Tuhan sama Engkau Tuhan. Kami mau makan Tuhan roti hidup itu Tuhan tiap hari Tuhan. Kami mau tumbuh Tuhan. Kami mau Engkau pakai Tuhan. Kami memenangkan banyak jiwa di sana Tuhan yang belum tahu Engkau Tuhan. Bantu kami semua di sini Tuhan. Kau yang mengerti segala kesusahan kami Tuhan. Mungkin di sini ada yang sakit, yang lagi bergumul dengan masalah keuangan, kekecewaan, gak bisa mengampuni. Yes, kita gak bisa sebagai manusia, tapi kita punya Tuhan yang sanggup. Dan kami mau serahin semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahin semuanya masalah kami Tuhan ke kaki-Mu Tuhan. Kau Allah yang tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau makan roti ini Tuhan, Kau bayar kami bukan dengan emas, permata Tuhan. Kau bayar kami dengan hidup-Mu Tuhan. Kau mau turun Tuhan. Karena kami mau angkat tinggi roti ini Tuhan. Kami mau acknowledge Engkau Tuhan. Kami mau nyatain kalau Engkau Tuhan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Bukan cuma tubuh-Mu aja Tuhan yang Kau berikan Tuhan, semuanya Tuhan, sampai Kau mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk setiap kami di sini Tuhan. Karena tanpa pencurahan darah tidak ada penembusan dosa Tuhan. Kau jadi domba Allah yang sempurna Tuhan, yang mati Tuhan, untuk menggantikan semua posisi kami Tuhan yang harusnya terlepas, terpisah dari Engkau selamanya, tapi Engkau yang mau gantikan posisi kami Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kami bisa berdiri sekarang Tuhan, worship Tuhan. Kami gak usah takut lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Gak sesuatu yang lupa lagi minggu depan Tuhan. Biar kami bisa renungin Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, jemaat dipersilakan duduk. Thank you buat Josh yang sudah sharing firman-Nya ya. Setiap kita diberkati, amin. Oke, ya sebelum kita menikmati jamuan yang ada di depan, izinkan saya untuk boleh membacakan beberapa informasi seputar XGC. Oke, sebelumnya apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di siang hari ini? Oke, gak ada ya. Semuanya adalah jemaat yang setia, puji Tuhan. Oke, saya mau welcome semua jemaat yang sudah hadir di siang hari ini. Oke, informasi pertama. Oke, ya kita ada sosial media. Saya pengen tahu nih yang sudah follow account kita. Oke, semuanya ternyata enggak ya. Oke, bagi yang belum follow boleh follow IG kita ya, ada di Cross Generation LA. Juga ada Facebook di Cross Generation Church juga. Dan kita pastikan bahwa setiap minggu kita paling tidak ada 2 kali postingan. Dan postingan itu pastinya sesuatu yang positif, yang memberkati dan mengedukasi. Jadi yang belum follow, kita harapkan follow. Karena follow gratis. Ya, like-nya juga gratis, ya kan? Dan teman-teman semua juga bisa
kadang kita nggak bisa memberi kesaksian ya, nggak tahu mau ngomong apa. Jadi kita bisa send ataupun post story kita di dalam di post story kita, jadi keluar di dalam layar postingan harian gitu loh. Mungkin teman-teman yang nggak gereja atau nggak tahu, dia bisa melihat, oh ini ada gereja di sini ya. Ya mereka bisa datang seperti itu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah follow, dan kita juga ada persembahan. Pertama bisa melalui cash ya, teman-teman bisa memberikan, ada amplop di belakang. Ya, jadi bisa memasukkan dan ada kotaknya, bisa masukin di situ. Kemudian bagi teman-teman yang lain juga mau Zelle juga bisa di giving@xgchurch.com. Ya, thank you. Pastinya kita mau beri karena kita mengasihi Tuhan ya, dan itu adalah dari hati kita sendiri. Oke. Selanjutnya, oke, karena nanti akan ada Imlek ya, pas ada Imlek. Jadi mungkin yang dewasa kita nggak ada family, tapi family night ya. Jadi adanya youth night. Ya, tadi kita nanya Jojo, jadi buat anak muda yang nggak ada acara, pastikan kalian hadir untuk Youth Night di hari Jumat 7.30 di gereja ini, oke? Selanjutnya, Today Lunch kita ada dari Civeli, ada Cisinta dan Civera, oke? Boleh kasih aplaus buat mereka semua. Ada yang miss? Nggak ada ya? Oke, thank you banget, Tuhan berkati buat yang sudah menyediakannya. Selanjutnya, oke, selesai informasi kita. Dan setelah ini kita ada fellowship ya, sambil makan Bapak Ibu bisa fellowship bersama, dan kita persilakan buat yang lebih dewasa ya. Nggak mau bilang tua, yang dewasa dulu, yang muda-muda agak belakangan. Oke, thank you, Tuhan memberkati ibadah kita selesai. God bless you. Oh ya, sorry kita tutup dulu ya, silakan. Doa bentar ya. Tuhan, terima kasih buat makanan yang udah disediakan Bu dari jemaatmu Tuhan, Civeli, Sintama, Tante Vera Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami mau makan Tuhan, buat jadi kesehatan, kekuatan buat tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami juga gak pikirin cuman makanan yang kami makan, kami mau pikirin bread of life Tuhan, tubuhmu Tuhan. Kami mau jalan Tuhan, kami mau discipleship Tuhan. Kami mau tahu Engkau lebih lagi Tuhan, bantu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.